Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu para pensiunan yang kami hormati, yang kami muliakan, yang kami doakan selalu sehat, tenang, dan berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dimanapun Bapak dan Ibu berada. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya mohon izin sebentar saja. Tolong jangan langsung geser layar ini. Jangan dulu menganggap pembahasan kali ini sama seperti kabar-kabar singkat yang lewat begitu saja di beranda lalu hilang tanpa meninggalkan kejelasan. Karena yang akan kita bahas hari ini benar-benar dekat dengan kehidupan banyak pensiunan. Bukan sekadar soal angka, bukan sekadar soal istilah gaji pokok, bukan sekadar soal rapel yang sering disebut-sebut dari satu grup ke grup lain. Ini soal rasa tenang, soal harapan, soal bagaimana para purna bakti memandang hari-hari mereka dengan lebih jernih di tengah berbagai kabar yang datang silih berganti. Hari ini kita sedang membicarakan sesuatu yang sebenarnya sangat sederhana, tetapi dampaknya besar sekali. Ketika muncul kabar baru tentang dunia pensiunan, perhatian langsung tertuju ke satu titik yang sangat sensitif, yaitu penghasilan. Dari gaji pokok hingga harapan rapel terakhir, semuanya terasa dekat sekali dengan napas kehidupan sehari-hari. Wajar kalau begitu banyak Bapak dan Ibu langsung ingin tahu. Wajar kalau banyak yang mulai bertanya dalam hati, apakah ini benar-benar kabar baik? Apakah ada perubahan yang nyata? Apakah ini hanya pembahasan biasa? Atau benar-benar ada angin segar bagi para pensiunan? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu sangat manusiawi. Karena siapapun yang sudah memasuki masa purna tugas tentu ingin hidup dengan kepastian, bukan dengan kebingungan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada satu hal yang sering tidak terlihat oleh orang lain, tetapi sangat dirasakan oleh para pensiunan. Setelah puluhan tahun hidup dengan ritme kerja yang jelas, dengan jadwal yang teratur, dengan penghasilan aktif yang datang sebagai bagian dari tanggung jawab dan pengabdian, masa pensiun membawa suasana yang berbeda. Hidup menjadi lebih tenang, iya. Waktu menjadi lebih lapang, iya. Tetapi bersamaan dengan itu, ada kebutuhan baru yang kadang justru semakin besar. Biaya kesehatan mulai lebih sering hadir. Pengeluaran rumah tangga tidak berhenti. Harga kebutuhan pokok bergerak naik turun. Kadang masih ada anak atau cucu yang butuh bantuan. Kadang ada urusan keluarga yang datang mendadak. Maka ketika kabar tentang gaji pokok pensiun dan kemungkinan rapel muncul, perhatian para pensiunan langsung tertuju ke sana. Bukan karena serakah, bukan karena ingin sesuatu yang berlebihan, tetapi karena setiap tambahan, setiap penyesuaian, setiap kepastian bisa berarti ketenangan yang sangat besar dalam menjalani hari. Mari kita pahami bersama-sama dengan kepala yang tenang. Gaji pokok dalam dunia pensiunan bukan hanya angka tetap yang tertulis dalam rincian pembayaran. Gaji pokok adalah dasar dari banyak hal. Ia menjadi fondasi. Ia menjadi titik awal dari cara orang menghitung kemampuan belanja, mengatur pengeluaran, menakar kebutuhan, bahkan menentukan apakah bulan ini bisa sedikit lebih lega atau justru harus lebih hemat. Karena itulah ketika orang mendengar istilah gaji pokok pensiunan, pembahasannya tidak pernah benar-benar sederhana. Di balik istilah itu ada dapur rumah tangga, ada biaya berobat, ada kebutuhan listrik, air, beras, lauk, ongkos, dan banyak hal kecil yang kalau dijumlahkan menjadi beban besar. Maka jangan heran kalau setiap kabar baru tentang dunia pensiunan selalu langsung menyentuh hati banyak orang. Belakangan ini, pembicaraan soal pensiunan memang terasa semakin ramai. Ada yang membahas gaji pokok, ada yang membahas penyesuaian, ada yang membahas kemungkinan rapel, ada pula yang mulai menghubung-hubungkan satu informasi dengan informasi lain, lalu menyimpulkan bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih besar sedang bergerak. Nah, di titik seperti inilah penting sekali bagi kita untuk tenang. Bukan berarti kita tidak boleh berharap, justru berharap itu perlu. Tetapi harapan harus dibarengi dengan kejernihan. Sebab kabar yang datang terlalu cepat kadang membuat orang tergesa-gesa menyimpulkan. Padahal dalam urusan pensiun, apalagi yang berkaitan dengan hak keuangan, setiap detail itu penting. Satu kata bisa mengubah makna, satu asumsi bisa menimbulkan gelombang harapan yang sangat tinggi. Dan ketika harapan itu belum menemukan pijakan yang pasti, yang muncul kemudian seringkali adalah rasa lelah dan kecewa. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu melihat persoalan ini dari sisi yang lebih dalam. Dalam dunia pensiunan, yang paling dibutuhkan sebenarnya bukan cuma nominal besar. Yang paling dibutuhkan adalah rasa aman. Banyak orang mengira pensiunan hanya menunggu angka bertambah. Padahal tidak sesederhana itu. Yang ditunggu adalah kepastian. Yang dirindukan adalah perasaan bahwa pengabdian bertahun-tahun tidak dilupakan.
Yang dicari adalah bukti bahwa masa tua tetap dipandang dengan hormat. Karena itu, pembicaraan tentang gaji pokok dan harapan Rapel selalu punya sisi emosional yang kuat. Ketika ada kabar baik, hati terasa lebih ringan. Ketika muncul ketidakjelasan, pikiran ikut penuh. Dan itulah sebabnya hari ini kita perlu membahas semuanya dengan cara yang pelan, utuh, dan tidak terburu-buru. Kalau kita bicara tentang harapan Rapel terakhir, istilah ini sendiri sudah cukup membuat banyak orang menahan napas. Rapel bagi sebagian pensiunan bukan sekadar tambahan dana. Rapel selalu terdengar seperti sesuatu yang dinanti, sesuatu yang tertunda, sesuatu yang rasanya dekat tetapi belum sepenuhnya tergenggam. Dalam bayangan banyak orang, rapel adalah bentuk penyelesaian hak yang belum sepenuhnya sampai ke tangan penerima. Karena itu, ketika istilah rapel terakhir muncul, wajar kalau banyak yang langsung bertanya-tanya. Terakhir ini maksudnya bagaimana? Apakah ini fase penyesuaian yang sedang diselesaikan? Apakah ini isyarat bahwa ada hak yang sedang menuju titik akhir pencairan? Ataukah hanya istilah yang dibesar-besarkan? Semua pertanyaan itu masuk akal. Karena dalam kehidupan pensiunan, kabar semacam ini tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu terhubung dengan kebutuhan nyata. Coba bayangkan suasana di banyak rumah pensiunan. Ada yang setiap awal bulan langsung mengecek rekening dengan hati-hati. Ada yang mencatat pengeluaran di buku kecil. Ada yang sengaja menunda membeli sesuatu sambil berharap ada kabar lebih baik. Ada juga yang tidak banyak bicara, tetapi diam-diam terus memikirkan apakah penghasilan yang ada cukup sampai akhir bulan. Kehidupan seperti ini nyata, sangat nyata. Dan justru karena itulah, setiap kabar tentang dunia pensiunan seharusnya dibicarakan dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab. Jangan sampai pembahasan yang seharusnya menenangkan malah menambah gelisah. Jangan sampai istilah-istilah seperti gaji pokok, penyesuaian, rapel, atau pencairan justru membuat orang tua kita, saudara kita, rekan kita sesama pensiunan menjadi larut dalam kecemasan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita juga perlu jujur bahwa masa pensiun itu membawa dua hal sekaligus. Yang pertama adalah penghormatan atas pengabdian yang panjang. Yang kedua adalah tantangan menjaga keseimbangan hidup di masa di mana tenaga sudah tidak seperti dulu. Maka negara, sistem, lembaga penyalur, dan seluruh mekanisme yang berkaitan dengan pensiun, semuanya seharusnya hadir bukan cuma sebagai mesin administrasi, tetapi juga sebagai penjaga rasa aman. Karena bagi pensiunan, hak yang diterima tepat waktu dan jelas penjelasannya itu nilainya sangat besar. Bahkan kadang lebih menenangkan daripada nominal yang lebih tinggi tetapi membingungkan prosesnya. Disinilah pentingnya setiap kabar baru benar-benar dipahami secara utuh. Sekarang mari kita masuk lebih dalam ke suasana batin yang sering menyertai pembahasan gaji pokok. Banyak orang berpikir gaji pokok itu ya gaji pokok selesai. Padahal bagi pensiunan, perubahan kecil pada dasar penghasilan bisa memengaruhi banyak perhitungan. Dari sana orang menghitung kemampuan membeli kebutuhan bulanan. Dari sana orang menakar apakah masih ada ruang untuk menabung sedikit. Dari sana pula orang menimbang apakah masih bisa membantu keluarga. Maka ketika pembicaraan soal gaji pokok mencuat kembali, itu bukan perkara remeh. Itu seperti membuka kembali pembicaraan tentang fondasi kehidupan pensiunan. Apakah fondasi itu cukup kuat? Apakah perlu diperkuat? Apakah ada ruang perbaikan? Itulah sebabnya topik ini tidak pernah kehilangan perhatian. Lalu bagaimana dengan harapan rapel terakhir? Nah, disinilah kita perlu bijak. Harapan itu sah, sangat sah. Siapapun berhak berharap ada penyelesaian yang baik terhadap hak yang mungkin pernah tertunda atau belum sepenuhnya dirasakan. Tetapi harapan perlu dijaga agar tidak berubah menjadi kepastian palsu. Karena di dunia sekarang, kabar bisa bergerak sangat cepat. Satu pesan dibagikan ke grup keluarga, lalu pindah ke grup pensiunan, lalu muncul dalam bentuk video singkat, lalu dibahas lagi oleh banyak orang dengan tambahan tafsir masing-masing. Akhirnya sesuatu yang awalnya masih berupa pembicaraan berkembang menjadi seolah-olah keputusan yang sudah selesai. Padahal belum tentu demikian. Inilah jebakan zaman informasi. Sesuatu terasa resmi hanya karena sering diulang. Sesuatu terdengar final hanya karena disampaikan dengan suara meyakinkan. Maka sikap yang paling sehat adalah ini. Dengarkan kabarnya, pahami arahnya, simpan harapannya, tetapi tetap jaga pikiran tetap dingin. Karena ketenangan itu sangat penting. Pensiunan tidak butuh kegaduhan yang membuat hati capek. Pensiunan butuh penjelasan yang jernih, butuh suasana yang menenangkan, butuh pembahasan yang tidak mendorong mereka ke puncak ekspektasi, lalu membiarkan mereka jatuh sendiri saat kenyataan belum sesuai.
Disinilah letak pentingnya kita membicarakan dunia pensiunan bukan dengan nada gegap gempita, tetapi dengan kejujuran dan empati. Ada hal lain yang juga perlu kita renungkan bersama. Kadang yang membuat hati pensiunan lebih berat bukan semata karena nominal yang diterima, tetapi karena rasa bahwa mereka tidak lagi menjadi pusat perhatian. Padahal kenyataannya, para pensiunan adalah orang-orang yang pernah berdiri paling depan dalam pelayanan, pendidikan, kesehatan, administrasi, keamanan, dan begitu banyak bidang lainnya. Mereka bukan kelompok yang datang tiba-tiba lalu meminta sesuatu. Mereka adalah orang-orang yang telah menanam pengabdian bertahun-tahun. Maka ketika ada kabar baru tentang pensiunan, terutama yang menyentuh soal gaji pokok dan rapel, pembicaraan itu sebenarnya juga menyentuh soal penghargaan. Apakah perhatian terhadap pensiunan masih dijaga? Apakah pengorbanan mereka masih diingat? Apakah kehidupan masa tua mereka diperlakukan dengan hormat? Pertanyaan semacam ini tidak selalu diucapkan, tetapi sering hadir diam-diam di dalam hati. Karena itu, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu melihat topik hari ini sebagai sesuatu yang lebih besar dari sekadar urusan teknis. Dari gaji pokok hingga harapan rapel terakhir, ada satu pesan yang sebenarnya sedang kita pegang bersama, yaitu bahwa dunia pensiunan masih penting untuk dibicarakan, masih penting untuk diperhatikan, dan masih penting untuk dijaga kehormatannya. Dan justru karena itulah, setiap informasi yang datang sebaiknya diterima dengan cermat. Jangan terlalu cepat menolak, tetapi jangan juga terlalu cepat percaya. Simpan harapan, tetapi beri ruang bagi kejelasan. Dengarkan pembahasan, tetapi tetap periksa logikanya. Sebab di masa seperti sekarang, orang yang paling tenang biasanya adalah orang yang tidak terburu-buru menelan semua kabar bulat-bulat. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, mari kita bicara dari sisi kehidupan nyata. Misalnya ada pensiunan yang gaji pokoknya menjadi sandaran utama rumah tangga. Tiap bulan jumlah itu sudah dibagi-bagi dalam pikiran bahkan sebelum masuk rekening. Sekian untuk kebutuhan makan, sekian untuk obat, sekian untuk listrik dan air, sekian untuk cadangan tak terduga. Kadang bahkan belum masuk bulan pertengahan, alokasinya sudah terasa mepet. Dalam kondisi seperti ini, harapan tentang rapel menjadi sangat besar artinya. Bukan semata karena jumlahnya, tetapi karena ia memberi ruang bernapas. Ia bisa menjadi dana penolong. Ia bisa menutup lubang-lubang kebutuhan yang selama ini ditahan. Ia bisa menjadi kesempatan untuk sedikit lebih lega. Maka sangat wajar kalau istilah rapel terakhir terasa begitu kuat gaungnya. Tetapi di sisi lain, kita juga harus jujur bahwa harapan yang terlalu tinggi tanpa pijakan bisa menjadi beban psikologis. Ada orang yang sudah mulai membayangkan dana masuk. Ada yang sudah merencanakan penggunaannya. Ada yang sudah berjanji kepada anggota keluarga untuk ini dan itu. Kalau kemudian prosesnya belum seperti yang diharapkan, hati menjadi goyah. Rasa kecewa bukan cuma datang karena uang belum sampai, tetapi karena angan-angan yang terbang tinggi harus turun tiba-tiba. Inilah mengapa saya berkali-kali menekankan ketenangan. Harapan itu baik, tetapi harapan yang sehat adalah harapan yang ditempatkan dengan bijak. Dunia pensiunan memang unik. Di satu sisi tampak tenang, di sisi lain menyimpan banyak lapisan perasaan yang tidak selalu terlihat. Ada kebanggaan karena telah menyelesaikan pengabdian. Ada rasa syukur karena masih bisa menikmati masa tua. Tetapi ada juga kekhawatiran-kekhawatiran kecil yang terus hidup diam-diam. Maka jangan remehkan dampak sebuah informasi di dunia pensiunan. Apa yang bagi orang lain tampak seperti berita biasa, bagi pensiunan bisa menjadi sumber penghiburan atau sumber kegelisahan. Itulah sebabnya pembahasan seperti ini perlu disampaikan dengan penuh rasa hormat. Kalau kita menengok lebih jauh, sebenarnya yang diinginkan banyak pensiunan sangat sederhana. Mereka ingin hidup tenang, mereka ingin haknya jelas, mereka ingin tidak dipusingkan oleh kabar yang berubah-ubah. Mereka ingin ketika ada berita baru, berita itu memberi arah, bukan membuat kabut. Dan mereka ingin tetap merasa bahwa masa purna tugas bukan masa untuk dilupakan, melainkan masa yang tetap dijaga martabatnya. Dari sinilah pembicaraan tentang gaji pokok dan rapel menjadi sangat penting. Ia menyentuh jantung dari rasa aman itu sendiri. Saya juga ingin menyampaikan satu hal yang mungkin jarang dibicarakan secara terbuka. Kadang pensiunan tidak terlalu butuh janji manis. Mereka lebih butuh kejujuran. Lebih baik kabar disampaikan apa adanya daripada dibungkus dengan sensasi yang memancing harapan tak terukur. Lebih baik proses dijelaskan perlahan daripada dibiarkan samar lalu diisi spekulasi dari mana-mana. Karena pada akhirnya yang dicari pensiunan bukan kegembiraan sesaat, melainkan ketenangan jangka panjang, dan ketenangan itu lahir dari kejelasan.
Bapak dan Ibu sekalian, kalau hari ini topik yang kita pegang adalah kabar baru dunia pensiunan dari gaji pokok hingga harapan rapel terakhir, maka pesan besar yang bisa kita bawa pulang adalah ini. Pertama, gaji pokok tetap merupakan fondasi penting dalam kehidupan pensiunan. Ia bukan angka biasa, ia adalah penyangga kehidupan sehari-hari. Kedua, setiap pembicaraan tentang penyesuaian atau rapel wajar menimbulkan perhatian besar karena menyentuh langsung kebutuhan nyata. Ketiga, harapan itu boleh dijaga, tetapi harus dibarengi dengan kejernihan agar tidak berubah menjadi luka batin karena ekspektasi yang terlalu jauh. Keempat, para pensiunan layak mendapat informasi yang jelas, tenang, dan penuh penghormatan karena mereka telah memberikan pengabdian panjang bagi negeri ini. Dan yang terakhir, saya ingin menyampaikan ini dengan sangat tulus. Bapak dan Ibu para pensiunan jangan pernah merasa bahwa masa pengabdian yang sudah lewat membuat nilai diri ikut lewat. Tidak, pengabdian itu tetap hidup, jejaknya tetap ada. Hormat kepada para pensiunan tidak hilang hanya karena seragam tak lagi dikenakan. Justru di masa seperti inilah penghormatan itu harus terasa lewat perhatian yang nyata, lewat informasi yang jernih, lewat sistem yang rapi, dan lewat kepastian hak yang tidak membuat hati terus gelisah. Jadi apapun kabar yang sedang beredar hari ini, hadapilah dengan tenang, dengar, saring, pahami, lalu pegang yang benar-benar menenangkan hati. Semoga Bapak dan Ibu semua selalu diberi kesehatan yang prima, umur panjang yang berkah, rezeki yang cukup, hati yang lapang, dan keluarga yang saling menguatkan. Semoga jika memang ada jalan baik terkait hak-hak pensiunan, semuanya dimudahkan, dilancarkan, dan sampai kepada yang berhak dengan penuh keberkahan. Dan semoga pembahasan kali ini bisa menjadi teman yang menenangkan, bukan menambah beban pikiran. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semua yang sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.